B. Enggak dilajang. Selanjutnya Kak Winti boleh memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri ya. Nama Winti Setiawati dari semester 7B. Selanjutnya dari Kak Anhar. Oke, dipersilahkan. Ya baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Anharul Hakim Abdullah dari semester 7A. Alhamdulillah ya, semuanya sudah memperkenalkan diri. Yang terakhir ya, itu di sana ada kita berlima ya. Untuk Aslab itu ada Kak Novia Melinda, gitu, tapi belum bisa hadir gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama itu penjelasan singkat gitu ya, mengenai Proteus, apa itu Proteus dan juga peranannya bagaimana. Kemudian yang kedua itu pembimbingan instalan Proteus, barangkali dari teman-teman ada yang belum menginstal atau ada kesulitan-kesulitan, kendala boleh ditanyakan. Nah, yang ketiga yaitu kita membuat rangkaian sederhana. Oke. Sebelumnya teman-teman, kakak mau bertanya dulu, apakah semua udah mendownload Proteus? Sudah semua. Untuk sebentar, untuk PJ elektronika digital sendiri siapa ya? Untuk PJ? Oke, pada diam semua ini. Silakan jawab. Untuk PJ LDIC sendiri siapa ya? Nur Laila sama Ila, Kang. Iya, Nur Laila sama Ila, Kang. Oh, Nur Laila sama Ila. Itu? Ada Iya, dua. Kang. Ada 2 orang gitu. Iya, ada 2 orang. Ya udah. Teman-temannya udah pada hadir. Oke. Belum semua hadir, Kang. Oh, itu. Yang belum hadir siapa aja? Maksudnya ada berapa orang? Ada berapa orang yang belum hadir? Setengahnya lebih atau bagaimana? Atau kisaran berapa? Ada Fatah sama Haikal yang belum hadir. Oh, yang belum hadir tinggal 2 orang lagi berarti ya? Oke, ya nggak apa-apa ya, Nur Laila. Oke, saya bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari teman-teman sendiri, sudah menginstal Proteus? Sudah semua? Sudah semua ya? Ada yang belum? Ada yang belum, teman-teman? Atau udah semua? Oh ya, udah semua ya. Kemudian kalau untuk ini rangkaian sederhana, udah ada yang pernah nyoba buat, teman-teman? Belum ya, baru nge-install gitu. Oke. Kita langsung aja ya. Kita kalau semuanya ya. Ini beneran udah install semua? Install alat semua? Ya? Oh iya Kak, kalau misalkan yang versinya tuh versi yang lama banget nggak apa-apa, soalnya takut gak kuat laptopnya. Oh iya, kalau untuk Proteus sendiri ya nggak apa-apa ya, mau itu versi berapa gitu. Yang penting ntar di sana ada library-nya gitu. Oke. Berarti di sini sudah install semua ya Proteus sendiri? Alhamdulillah sudah. Insyaallah sudah, Kak. Oh ya, semua. Oke, baiklah mungkin tapi di sana ada kendala nggak? Maksudnya library-nya nggak masuk atau misalkan yang lainnya gitu, ada kendala nggak, teman-teman? Untuk saya sendiri mah alhamdulillah Kang aman. Aman ya, aman semua ya. Oke, langsung saja ya. Di sini ada penjelasan ya, penjelasan secara ini singkat gitu dulu, singkat mengenai Proteus gitu ya. Kak Yusri sudah siap, Kak Yusri? Oke ya, tunggu dulu sebentar. Sudah siap Kak Yusri? Oke ya.
Kalau sudah siap langsung bisa share screen ya. Karena ini sudah kakak ini ya, semua partisipan bisa share screen langsung. Bentar ya. Oke, dipersilahkan Kak Yusri. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah teh. Sudah teh. Jadi untuk untuk Proteus 8 profesional atau software Proteus ini, jadi kita pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi di sini semuanya sudah pada install. Sudah. Sudah. Oke. Nah, untuk Proteus sendiri itu merupakan salah satu software elektronik ya yang digunakan untuk membantu desainer dalam merancang atau mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Itu memiliki dua fungsi sekaligus ya. Yang pertama yaitu kita membuat atau menggambar skematik ya suatu rangkaian sirkuit, rangkaian elektronik. Kemudian yang kedua yaitu merancang gambar PCB ya, printed circuit board. Jadi dalam Proteus kita membuat PCB ya, PCB-nya. Jadi sebelum kan yang realnya itu ada yang warna hijau kan ya, yang warna hijau itu berupa papan sirkuit. Nah, jadi menggunakan software ini untuk merancang gambar PCB-nya itu secara apa namanya ya? Jadi secara kita ngecek dulu apakah benar enggak gitu kan ya. Jadi dengan menggunakan software ini kita bisa membantu kita dalam membuat atau mensimulasikan suatu rangkaian. Nah, untuk software ini memiliki banyak library-nya, yaitu komponen pasif ya, berupa analog, transistor, SCR, terus FET, jenis button atau tombolnya, kemudian jenis relay, terus IC digital, IC penguat, IC programmable, dan IC memori. Selain itu, dilengkapi juga dengan alat ukur virtualnya, itu seperti voltmeter, ampermeter, dan lain-lain. Nah, oke. Nah, di sini halaman awal, bukan halaman awal, tapi gambar skematiknya, nanti halaman kerjanya tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat menu bar ya. Ini title. Oke. Itu ada title-nya. Yang bagian atas nih, ini merupakan title bar-nya, di mana untuk title bar ini itu nama filenya. Kemudian yang kedua itu ada menu, ya, menu barnya di sini yang berisi file, edit, view, tool, dan sebagainya. Nah, di sini biasanya berfungsi sama halnya dengan apa ya? Ya sama pada umumnya ya untuk filenya itu kayak berisi open, terus new project-nya dan sebagainya. Kita langsung aja ya di ini ya. Nah, ini. Nah, di sini apakah sudah berubah ke
Oke, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat share Udah, screen udah. yang bagian? Udah, Teh. Udah ya. Nah, di sini kan tadi ada title bar-nya, nama filenya yang kita buat itu project-nya. Kemudian ada menu ini ya, menu bar-nya itu bersih file, edit, view, dan lain-lain. Cara kerjanya sama seperti pada umumnya. Nah, di sini ada perintah ya, command toolbar. Nah, di sini ada new project ya, atau new design itu membuat desain baru atau project baru. Kemudian ada open project, jadi membuka file yang sudah kita buat atau sebelumnya, udah ada file sebelumnya gitu. Kemudian ada save project, itu menyimpan projectnya. Kemudian ada ini close project, berarti kita menutup project yang telah kita buat, kemudian ada home page, dan lain-lain. Nah, untuk di sini ada yang biasa digunakan, ini area yang di sini, itu ada redraw display. Nah, kalau redraw display itu kayak seperti merefresh ya, merefresh fungsinya seperti itu. Kemudian ada grid, itu toggle grid-nya itu digunakan untuk menampilkan atau menghilangkan grid ya. Tuh. Jadi menghilangkan grid atau titik-titik pada jendela halaman kerja ini. Kemudian ada ini origin, yang originnya itu menentukan koordinat awalnya, ya. Koordinat awal. Jadi awalnya itu yang kotak ini, ya. Ya, jadi titik koordinat awalnya di mana. Kemudian selanjutnya itu ada center at cursor, itu berguna untuk mengedit halaman kerja itu di posisi tengah, gitu, di bagian menampilkan jendela editingnya itu di posisi tengah. Nah, di sini. Kemudian ada zoom in, zoom out, kan ya. Kemudian ada zoom view, jadi memperbesar sesuai dengan ini skematik ya, kotak skematik ini. Jadi kalau misalnya kita memperbesar, kemudian kita akan mengembalikannya pada supaya terlihat semuanya, jadi tinggal menekan zoom to view intersect. Nah, kemudian ada zoom area. Zoom to area itu jadi memperbesar area yang ingin kita perbesar gitu, yang tentu. Kemudian di sini ada undo, terus redo, dan ada cut to clipboard, terus copy to clipboard, dan ada paste ya. Nah, itu sama aja ya, udah pada tahu pasti fungsinya. Kemudian ada block copy ya. Block copy itu jadi menduplikasikan objek yang sudah diblok. Gitu. Kemudian ada block move, itu memindahkan objek yang sudah diblok. Ada block rotate, itu jadi merotasikan objek yang sudah diblok gitu ya. Nah, untuk block delete itu menghapus objek yang diblok gitu. Kemudian ada pick parts from libraries, itu digunakan untuk mengambil komponen ya dari libraries. Dan ada make device, itu membuat komponen baru. Dan packaging tool, kalau packaging tool itu jadi untuk membuat paket ya, paket komponennya. Terus apalagi decompose. Kalau decompose itu jadi mengedit komponennya. Sini ada wire auto loader, itu jadi membuat jalur yang menghubungkan antar komponennya. Jadi si jalur-jalurnya itu. Kemudian ada ini search and tag komponen ya. Jadi digunakan untuk mencari dan men-tag
komponennya. Terus ada property assignment tool. Untuk ini itu untuk mengatur properti pada komponen. Ada new root seed ya, itu membuat seed baru. Kemudian ada remove, itu ya remove atau delete untuk menghapus seednya, lembarnya. Kemudian ada exit ya keluar gitu ya, kembali ke seed utama biasanya. Kemudian ada electrical rules check ya, itu memeriksa hubungan antar komponennya. Oke, ini common toolbar-nya. Kemudian selanjutnya itu di sini ada apa ya? Ini mini review-nya ya, mini view. Jadi gambar yang di sini kan ini bagian area gambarnya itu yang diperbesar. Nah, di sini kita bisa lihat gambar secara keseluruhan ya, secara keseluruhannya itu dalam skala kecilnya di sini ya. Jadi bisa digerakkan. Oke, selanjutnya itu ada apa ya? Ada nih. Terus ada rotate and mirror ya. Jadi komponennya itu bisa diputar, terus bisa di mirror kan ya, kayak gitu. Terus di sini ada simbol P sama L ya gitu. Ini ada pick from library. Jadi ketika kita akan mencari komponen yang diperlukan itu dalam membuat suatu rangkaian, kita tinggal mengkliknya. Nah, di sini kita bisa cari apa yang diperlukan ya. Nah, setelah kita mencari komponen yang diperlukan itu nanti terdaftar. Misalkan kita cari resistor ya. Resistor. Nah, ini klik OK atau klik 2 ini sudah terinput ke sini ya, ke dalam komponen listnya di sini. Ini komponen listnya. Terus ini yang bagian di sini itu merupakan komponen mode ya, mode komponennya. Atau disebutnya mode selector bar ya. Nah, di sini ada selection mode. Kalau selection mode itu jadi mengedit objek dan komponen. Kemudian yang kedua, ini komponen mode. Itu digunakan untuk memilih komponen elektronika yang akan digunakan. Ya. Terus ada junction mode, itu digunakan untuk meletakkan junction dot atau titik penghubung, gitu ya. Titik penghubungnya. Kemudian ada wire label mode, ini menandai ya, untuk menandai penghubung atau wire-nya, si jalur-jalurnya ditandai. Kemudian ada text script mode, itu digunakan untuk membuat script books ya. Misalnya kita memberi keterangan pada file desain dengan mengenai fungsi ya, fungsi rangkaian ataupun nama ya, nama yang membuat rangkaian ini. Kemudian ada basis mode, itu menghubungkan komponen yang satu dengan komponen lainnya ya, dengan yang lainnya dengan menggunakan bus ya, bus. Kemudian ada sub-circuit mode, itu digunakan untuk mengedit ya, mengedit sub-rangkaiannya. Kemudian ada terminal mode. Pada terminal mode ini berisi ini ya, input, output ya, dan lain-lain bisa dilihat. Nah, untuk power itu biasanya digunakan untuk sumber tegangan. Jadi bisa menggunakan ini ya. Kalau sumber tegangan pada microcontroller biasanya pada Arduino, misalkan kita mau membuat rangkaian Arduino menggunakan powernya ini ya, akan begitu. Nah, jadi bisa diatur tegangannya sama dengan VCC-nya gitu kan. Nah, di sini ada device pin mode, yaitu digunakan untuk meletakkan dan mengedit pin komponen
ya, yang terdiri dari pin devolute, invert, dan lain-lain ya, bisa dilihat. Nah, di sini ada graph mode ya, grafik ya, mode grafiknya. Nah, ini digunakan untuk memilih grafik ya, grafik analog, digital, terus frekuensi, transfernya, noise-nya, gitu, dan kemudian ada generator ya, generator mode. Di sini untuk generator mode itu digunakan untuk menghasilkan sinyal ya, sinyal kayak sinyal DC, sine pulse, dan lain-lain. Kemudian ada probes ya, itu ada voltage, current, dan tape. Kalau di probe ini kan, kalau misalkan voltage itu, voltage-nya itu digunakan untuk mengukur nilai arus pada suatu titik. Ya. Kalau arus ya mengukur arus. Kemudian ada ini instrumennya atau virtual instrument mode. Jadi ini merupakan alat ukur virtualnya seperti DC-nya, voltmeter DC, kemudian ammeter DC, AC voltmeter, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa mengukur suatu rangkaian itu berapa ohm, terus berapa tegangannya, berapa arusnya, seperti itu. Kemudian ada ini 2D graphic line mode. Kalau ini digunakan untuk membuat grafik ya, berbentuk garis. Kemudian ada ini graphic box mode, yaitu membuat grafik bentuk kotak. Terus ada kalau yang circle ya berarti berbentuk lingkaran gitu ya. Membuat grafik berbentuk busur biasanya. Bukan, lingkaran. Terus ada arc mode, itu berbentuk busur ya. Jadi membuat grafik berbentuk busur. Kemudian ada ini closed pad mode ya, grafik closed pad mode itu membuat grafik berbentuk lintasan tertutup ya. Lintasan tertutup. Kemudian ada yang text mode-nya. Text mode ini untuk menuliskan teksnya. Jadi kita bisa memberi nama rangkaiannya gitu, menambahkan nama ya. Kemudian ada simbol mode. Nah, yang ini itu digunakan untuk membuat gambar yang digunakan sebagai simbol gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada markers mode. Kalau ini membuat tanda ya, membuat tanda pada rangkaian. Nah, ini merupakan menu pada mode selector toolbar. Terus selanjutnya ada ini bagian ini ya, tadi kan komponen mode, ini komponen listnya, terus mini view-nya, area gambarnya. Nah, di sini untuk menjalankan simulasinya, kalau sudah membuat rangkaiannya, menjalankan simulasinya ini, button ini ya, tombol ini, itu digunakan untuk menjalankan simulasi ya. Ada tombol play, terus pause, dan stop. Oke, untuk pengenalan mengenai sampai ini gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai pengenalan ini software Proteus? Langsung buat rangkaiannya saja. Gimana Kang Padia? Ya, dari teman-teman terlebih dahulu yang tadi materi mengenai Proteus, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Sudah jelas? Tadi dapat dipahami teman-teman? Ya,
Ya, anak fisika mah diem aja kalau ditanya teh. Oke. Sudah paham teman-teman mengenai materi tadi tentang Proteus? Ya, langsung aja. Oke, teman-teman. Karena tadi teman-teman semua udah pada download Proteusnya, silahkan ya sekarang dibuka Proteusnya. Karena Kak Yusri tadi kan sudah download semua ya, install Proteus ya. Jadi Kak Yusri, jadi Kak Anhar tidak menjelaskan install Proteus karena kan sudah ya. Jadi Kak Yusri boleh menjelaskan rangkaian membuat rangkaian sederhana ya, Kak. Oke, silakan ya teman-teman, silakan buka Proteusnya kemudian dicoba. Oke, silakan Kak Yusri boleh dibimbing gitu ya mengenai pembuatan rangkaian sederhana di Proteus. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih Bang Dia. Jadi sekarang kita praktek rangkaiannya ya, rangkaian sederhana. Untuk rangkaian sederhana itu kita tambahkan dulu, cari komponen dulu yang kita gunakan. Silakan kalian cari untuk komponennya itu resistornya ya. Saya menggunakan yang ini. Ini terus ohmmeternya ini ya. Tapi gak usah pakai ohmmeter deh. Terus baterainya, baterai yang device. Yang ini terus oke. Jadi yang diperlukan ini komponennya. Nah sekarang kita buat rangkaian seri dulu ya. Ini rangkaian serinya saya pakai tiga resistor. 3 resistor ini. Misalkan di sini berapa ya? Itu 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Tadi lambang ya. Oke. Ini merupakan resistor 1, kemudian ini 10 ya. Ini 10. Kemudian yang ketiganya itu 1. Ini buat 1. Nah, ini. Terus kita tambahkan bagian baterai. Baterainya. Di sini kita rotate dulu. Rotate. Ya, ini menggunakan 9 volt. Terus setelah ini kita hubungkan ke setiap ini sudah untuk rangkaian seri seperti ini. Kemudian kita akan mengukur berapa tegangan dan arusnya. Kan kalau rangkaian seri itu arusnya sama ya, sama, sedangkan tegangannya yang berbeda ya.
tegangannya yang dihasilkannya pasti beda-beda. Oke, di sini kita butuh mau DC mau AC sama aja ya untuk voltmeter ammeter. Itu saya menggunakan DC. Kita akan mengukur ini voltnya, berarti tegangan di setiap masing-masing resistornya berapa gitu kan. Nah, di sini untuk mengukur tegangannya itu dibuat paralel, ya, dihubungkan secara paralel. Paralel kan gini ya. Ini paralel. Ya. Kemudian, oh iya, kita mengukur ini dulu ya. Lupa ada yang karena kita ingin tahu arusnya yang masuk itu berapa. Ini untuk ampere meternya kita rotate dulu. Nah, ini kita hubungkan ini, oke. Terus kita mengukur ini ya, voltnya. Di sini lah. Ini tegangan awalnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita jalankan simulasinya. Sudah membuat rangkaiannya belum? Ini kita zoom area dulu. Ini. Nah, jadi bisa dilihat ini si ininya ya. Tapi yang disegel ke ini. Bisa dilihat untuk rangkaiannya seperti ini ya, jika dijalankan simulasinya. Atau karena tadi untuk yang DC itu kan nggak ke detek, jadi kita ganti aja ke AC aja lah. Jadi nggak ke detek. Jadi baterainya itu kalau nggak salah aktif. Berarti kita pakai yang AC aja. AC voltmeter. Itu di sini. Ini. Terus di sini juga. Ini. Nih. Yang AC ammeter. Ini. Ganti ke ini ampere ya. Biar kelihatan. Nah, ini ampere. Ini volt, AC volt. Terus ini yang kurang apa ya? Oh, ini AC voltnya. AC Nah, kita hubungkan dulu.
Oh ya. Nah, tadi ini baterainya AC ya kalau nggak salah itu tadi pilihnya. Jadi harus menggunakan AC voltmeter ya, yang bagian AC voltmeter, AC ammeter. Kita perbesar. Nah, bisa dilihat setelah dijalankan simulasinya untuk tegangan awalnya itu kan dari baterai itu 9 volt ya. 9 volt kemudian mengalir ke arusnya itu 0,75 miliampere ya. Kemudian setelah sini pasti akan arusnya sama. Kemudian tegangannya juga berbeda-beda. Ini tegangannya itu yang di resistor 1 tegangannya itu 0,75 volt, kemudian yang kedua 7,5 volt. Yang ini sama ya, karena sama resistornya itu 1 kilo ohm. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Apakah ada kendala mengenai input ini ya komponennya? Izin bertanya Teh. Enggak. Tadi yang AC voltmeter sama AC ammeter itu dapatnya dari mana Teh? Oh, ini dari ini nih. Ini instrumen yang ini. Kelihatan nggak? Yang ini. Oh iya ada Teh ada. Kecepatan ya. Ini jelasinnya. Oke. Ada lagi? Yang lainnya udah ada yang bikin rangkaiannya. Ini yang seri. Ada yang udah jadi. Mungkin ada rangkaian berbeda. Ini mas secara horizontalnya. Ya. Yang vertikalnya mungkin ada, tapi tetap aja sama sih. Gimana? Lanjut aja ke rangkaian paralel. Yang ini seri ya. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman udah pada paham semua mengenai tadi rangkaian tadi? Udah paham? Udah dicoba semua teman-teman? Alhamdulillah sudah. Ya kalau sudah boleh dilanjut Kak Yusri. Gimana? Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian ini, rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel tadi komponennya di ini sama 3 ya. 3 rangkaian 3 resistor artinya 3 resistor. Oke. Terus baterai. Nah, terus kalau paralel itu kan yang
tiap arusnya ya yang berbeda. Jadi kita pasang yang arusnya itu di sini ya. Di sini untuk arus tiap resistornya. Udah, terus oh ya, ini voltmeternya. Voltmeternya dibuat paralel. Cara paralel ya. Ini arus totalnya itu di bukti meternya di sini. Kita rotate dulu ke nah. Nah, berarti kita langsung menghubungkannya aja, dihubungkan. Terus dibuat paralel. Ini positifnya itu di sini. Dibuat paralel. Oke, semuanya sudah terhubung. Kita jalankan simulasinya. Di sini 0 ya, karena ampere. Jadi kita ubah dulu ke, karena tidak terbaca tuh ya, 0. Jadi kita ubah dulu ininya ke ampere. Masih terbaca. Oh, udah terbaca tuh. Ganti semuanya ke miliampere. Besar ukurannya. Nah, di sini arusnya, ya arus total itu kan 2,7 miliampere kan. Nah, di sini untuk setiap arus yaitu masing-masing resistor itu 0,9, 0,9, 0,9. Ya. Atau bisa kita ganti ininya, si resistornya itu berapa ya, berapa ohm? 1 lah ya, 1. Nah, ini udah.
Jadi arus totalnya awal itu arus totalnya itu 10,8 miliampere. Terus dari setiap resistornya, resistor pertama itu 0,9 miliampere, terus 9 miliampere. Yang kedua ya. Terus yang ketiga itu 0,9 ampere. Nah, di sini bisa dilihat untuk tegangannya dari setiap resistornya itu sama 9 ya. Oh ya, baterainya belum. Baterainya pasti sama. Sama tegangannya. 9. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mengenai rangkaian paralel? Jadi kalian bisa coba-coba ya, coba membuat rangkaian paralel serinya gitu. Jadi dibentuk se ini ya, kreatif mungkin gitu membuat rangkaian paralel dan seri. Jadi nggak harus seperti ini, jadi bisa dibuat horizontal ya, atau bisa kalian membuat rangkaian campurannya. Gitu. Baik, sampai sini ada yang udah paham? Di sini sudah dibuat rangkaian paralelnya. Lagi disusun teh. Oh ya. Yang lainnya ada yang udah rangkaiannya. Gimana? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yusri, lagi pada dibuat ya rangkaiannya? Ya, katanya lagi dibuat. Oke. Nanti kalau udah mah coba di share. Iya, boleh ada perwakilan ya di share screen ya. Kita akan melihat gitu ya. Sudah sejauh mana gitu. Kak Yusri tadi dijelaskan dikasih LED nggak Kak Yusri? Oh, enggak. Mau pakai LED juga. Oh ya udah, dicoba pakai LED ya. Boleh Kak Yusri ya. Bentar, ada yang nanyain ini siapa ya? Ada yang pikir. Merah satu. Merah satu. Di sini ada Sri-nya nggak? Mana sih? Oh, nggak ada ya. Keluar masuk.
mana ya yang LED? Kalau ya not responding, coba. Kalau mau yang pakai LED, responding. Responding terus. Kalau yang pakai LED tadi tuh ngulangin dia. LED. LED-nya bebas ya. Mau yang mana aja. Ini kalau pakai LED. Luar resistor ya. Ya, betul. Oh, tadi kan pilih yang device ya, jadi ini pakainya DC. Pakai DC. Taruh cek dulu. Belum share screen-nya, lupa. Masya Allah. Belum share screen, maaf. Nah, ini ya komponennya. Udah terlihat belum share screen? Lupa tadi, kirain udah share screen. Masya Allah. Astagfirullah. Lupa. Udah ya. Nah, ini tadi itu not responding ya ininya. Dia mesti keluar dulu, terus masuk. Jadi dari awal lagi. Untuk komponen baterainya, ini komponennya, komponen listnya. Tinggal nambahin LED-nya aja ya. Oke, misalkan kita buat rangkaian seri ya. Rangkaian seri lagi. Itu pakai LED ya. Jadi ini kita ini alat ukurnya dulu. Pakai kan tadi saya pilihnya ini yang baterainya itu bagian ini. Nah,
tadi baterainya. Jadi bisa pakai yang DC ya, nanti alat yang DC voltmeter atau DC ampermeter. Nah, ini mana alat ukurnya untuk voltnya. Nah, ini voltnya di sini lah ya. Ini terus masing-masing voltnya di sini, terus di sini juga. Nah, terus arusnya terus si di sini. Jadi kita baca ini redup ya tuh. Lihat, bentar. Kayak jadi kurang kelihatan ya, kurang terang. Ganti ini ya, berapa ya? Misalkan 200. Nah, ini volt ampere. Kebalik ya. Ini ada rangkaian yang kebalik, jadi hasilnya minus tuh. Oke. Kebalik. Jadi DC ampere ya. Ini kebalik. Volt ampere. Oh, terlalu ini. Untuk ampere ampere aja. Ya.
ini kebalik ya. Masih. Nah, jadi seperti ini. Atau kita ganti berapa ini ya, IO-nya. Jadi semakin besar ya resistornya, maka si LED-nya juga jadi redup ya tadi. Tadi kan dikasih untuk resistornya itu kan tadi 1 kilo ya, 1.000, 1 kilo kita ganti ke misalkan yang satunya itu 1 kilo, yang satunya 220 ohm. Nah, jadi dilihat, nah untuk LED-nya itu terang ya, terang. Coba tadi kalau yang ya, ini redup tegangannya juga 2,21. Untuk komponen bebas ya, mau berapa angka ya terserah, cuma gimana kalian aja. Yang jelas rangkaiannya seperti ini, contohnya untuk rangkaian seri dengan menggunakan LED gitu. Ada yang ingatkan? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa mengikuti tidak untuk yang rangkaian ini, yang sekarang, yang ditambahkan LED? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Mungkin tidak ada, Kak Yusri. Sudah pada paham semua ya? Insya Allah paham, Kang. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Mungkin Kak Yusri, perwakilan mungkin Kak Yusri disuruh share screen. Kita ingin melihat rangkaiannya. Oke, sip. Stop dulu ya. Enggak. Boleh dari yang lain share screen yang tadi sudah dijelaskan ya rangkaiannya. Kita ingin melihat gitu. Siapa perwakilannya? Mau ditunjuk? Kayaknya mau ditunjuk deh. Mana? Oke. Kalau mau Tunjuk ditunjuk. aja Kang tadi ya. Oke, ditunjuk. Prof, mangga bisa share screen? Iya, aku belum. Ini udah pada semua belum?
Udah ngerti semua? Yang udah deh, yang udah siapa? Isi tadi takut ketukar komponennya tadi kok ukurnya AC voltmeter sekarang DC. Nah itu berpengaruh tadi baterainya. Kan di bagian baterainya itu tadi ada 2 ya. Yang pertama itu kan yang device-nya itu baterai yang paling pertama. Jadi milih si pengukurannya itu yang mana itu namanya tuh? Yang AC. Terus kalau yang kedua tadi baterainya itu yang ada tulisannya. Jadi pengukurannya itu pakai yang DC, ampere atau voltmeter gitu. Nanti takut bingung ketukar. Ya betul ya. Enggak, yang Oke, yang udah aja nih. Yang udah siapa? Oke. Udah. Coba dari PJ mungkin. PJ udah gimana? Dari PJ. Dari Nurul. Belum selesai. Oke. Ini aja. Di share screen aja sampai mana perkembangannya. Coba dari Nurul, silahkan. Boleh. Kita ingin melihat gitu. Nggak apa-apa, santai aja kok. Bisa share screen ya. Oke. Dari Nurul boleh share screen. Bagaimana? Dwi aja deh tuh. Tadi katanya lagi ngerangkai. Pasti sekarang udah beres lah. Oh ya udah, silahkan di share screen aja. Kita mau lihat ya perwakilannya gitu. Silahkan di share screen aja. Sudah kakak ini ya, semua bisa share screen. Ini Kang, duitnya pakai HP Kang, nggak pakai laptop. Tapi bisa ini, udah bisa mengikuti pakai HP. Bisa, tapi pakai laptop ini yang editnya. Zoom-nya pakai HP. Oh, zoom-nya pakai HP, yang editnya pakai. Hmm. Boleh masuk nggak yang di ini? Atau boleh diperlihatkan gitu di HP-nya gitu? Oh, paling lewat kamera aja ya. Boleh, boleh, boleh. Baru sampai segini tapi lupa nggak screenshot. Oh ya. Kelihatan nggak Teh Kang? Ini udah full sih pencahayaannya. Kelihatan. Udah benar tadi ininya. Tadi itu masalahnya di nyari yang LED nggak nemu. Terus nggak bisa mengikuti, akhirnya sampai sini. Oh, nggak nemu. Tapi udah sekarang udah nemu. Cuman masalahnya kalau Ini ya kan LED-nya kayaknya nggak udah ada selesai. tuh. LED-nya kan lama nyari tadi Teh, jadi nggak bisa mengikuti. Oh ya tadi kecepatannya. Udah kan di record ya ini. Iya. Nanti bisa ditonton ulang lagi lah. Ya, siap. Ya, terima kasih Dwi. Tapi itu maksudnya bisa diselesaikan Dwi, rangkaian tersebut. Maksudnya paham gitu Ya, alurnya. siap. Oh ya udah. Siap Kang. Ya. Yang lainnya bagaimana? Oke. Kang, Bunten. Ya, silahkan. Rangkaian saya sudah jadi, cuman AC voltnya tidak berjalan. Yang mana coba di share Boleh screen share aja. screen ya. Rangkaiannya diperlihatkan.
Ini kan Oh, pakai 2 akun ya? Pakai 2 akun betul. Bergema ini soalnya. Ya, boleh satu akunnya itu dimatikan ininya, speakernya gitu, mic-nya. Khawatir bergema. udah kan? Oh, itu gak kebaca ya 00 semua ya? Iya teh. Coba yang ini ukuran ini ya, kan ini ampere semua, coba di pindahin ke miliampere. Yang voltnya juga teh, yang AC voltnya. Oh iya, untuk baterainya pakai yang mana? Takutnya nanti ada 2 tuh baterainya. Kan ini ada yang di AC juga, ada yang pakai DC juga gitu. Yang pengukurannya. Takutnya Cukup satu aja teh berarti. gimana? Baterainya Oh, cukup ini satu aja. Apa gimana? ya gak apa-apa, cukup 1 aja. Oh, ini pengukur ya. Gak apa-apa 1 aja pakainya. Tetep teh nggak ada ininya, nggak ada nilainya 00 semua. Kenapa 00 semua ya? Kalau ke mikro gimana ini yang harusnya? Dicoba-coba aja. Oh iya teh siap. Tapi rangkaiannya udah bener teh, kalau boleh tahu. Oh, ini kan paralel. Kita coba di ininya aja. Apa sih namanya tuh? Diubah aja konversi ininya, ampernya. Kan ini miliampere, coba dikecilin lagi ke mikro. Ini di baterainya tadi yang digunakannya itu bagian yang mana gitu, yang pertama atau yang kedua? Takutnya yang pertama kan di sini itu ada AC ya, ada 2 gitu kan, yang bagian AC ada yang bagian DC-nya juga tuh. Jadi kalau yang baterainya yang buat DC ya ukurnya yang DC lagi gitu. Tadi juga kan pas di pertama itu saya nyoba tuh baterainya itu kan buat yang AC, tapi saya malah ngukurnya yang pakai yang DC gitu. Jadi gak gitu.
malahan 00 semua, gitu. Takutnya ketukernya itu di baterainya. Kalau saya lihat Jadi ininya disesuaikan lagi. yang ammeternya itu ini kan yang 3 itu kayaknya DC. Nah, yang 1 itu AC. Kayaknya berpengaruh itu. Kan ada 3 ya. Itu kayaknya DC gitu, yang 1 lagi AC gitu. Yang ammeter. Nah, jadi dalam pemilihan ammeter, kemudian voltmeter, dan baterainya itu hati-hati ya. Boleh ntar dicoba lagi. Oke, coba Oh, siap, Mas. ya, coba ini bisa di ini dulu. Maksudnya nyoba gitu dari awal coba. Bisa. Dihapus lagi semuanya kan? Simulasinya. Hmm, Gitu. oh. Oke, boleh ya dia hapus lagi dan juga nyoba lagi coba dari awal. Kakak pengen lihat. Untuk baterainya ya silakan coba. Baterainya hati-hati ya. Mau DC itu atau mau AC. Ya, teman-teman yang lainnya boleh di ini ya, diperhatikan.
Sudah Kang? Mungkin ini. Yang ininya resistornya ohmmeternya itu dikecilin aja. Jadi ratusan Kang? Ya ratusan boleh. Itu ada yang 10K atau yang 5K gitu. Silakan. Coba dinyalakan. Ada yang kebalik yang harus. Tetap hasilnya 00 ya. Iya Kang. Ada yang kebalik tapi kayaknya. Coba kalau sekarang nggak usah pakai ammeter, coba yang ammeter yang 3 ini dihapus. Coba atau yang ini dihapus dulu aja. Bakal nyala nggak yang voltmeternya? Apa kebalik Kang ya yang plus minusnya? Coba dibalik coba. Yang ini voltmeternya. Itu kebalik yang ampere meter yang Ammeter yang mana teh? ini yang di atas LED. Yang ini nih kebalik nih. Coba dihapus dulu, terus diganti. Terus di rotate. Di mirror bisa nggak teh? Di mirror aja. Coba kalau di mirror bisa nggak? Ya udah ini aja di mirror. Nah.
Tetep deh. Nah, tetep deh Kang. Ini 00 soalnya. Kalau nggak pakai LED gimana tuh? Nggak pakai lampu maksudnya. Mm-mm. Tutup aja ya. Tutup aja ya. Iya. Nah, sebelumnya mau nanya teh, yang ini teh yang di atas resistor itu pakainya DC atau tetap AC? Bisa jadi tuh. Dicoba-coba aja. Oh iya teh, siap. Oke, terima kasih Kang Fatah gitu, Abdul Fatah. Boleh di stop dulu share screen-nya. Ya, terima kasih. Oke. Ntar yang tadi, yang kasus tadi mungkin kakak coba ya. Kakak coba pecahkan itu ya tadi. Nah, yang tadi paralel ya. Paralel kemudian tadi ammeter sama voltmeternya gitu. Tadi voltmeter yang enggak berfungsi ya. Yang masih Ya. 0 ya 0,0. Oke, insyaallah kita akan pelajari dulu gitu. Oke. Sebelumnya setelah ini kalian ada kuliah lagi? Ada perkuliahan? Libur kan? Tidak, Kang. Iya. Ini Maulid Nabi gitu ya. Oke ya, nggak apa-apa. Sebentar, coba kakak share screen ya. Tapi nggak apa-apa kalau kan ini jam 10:10 kan seharusnya. Tapi ini nggak apa-apa, kita teruskan. Kakak mau coba pecahkan yang tadi? Boleh? Yang lain gimana? Boleh, Kang. Boleh. Oke, boleh. Ya udah. Oke, Kak Yusri, boleh ya? Saya menjelaskan, izin menjelaskan. Oke. Saya share screen dulu. Sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat? Sudah, Kang. Oke. Oke, tadi kalau tadi ini ya paralel ya kasusnya. Oke, sebentar.
Oke. Nah, kalau ini yang rangkaian seri ini berjalan ya voltmeternya. Kalau ammeternya coba kayak ini ya. Ammeternya. Tadi kata menggunakan DC ya, DC, baterainya DC. Bentar. Coba kalau oke. Oh. Coba kakak hapus dulu semuanya. Kan, aduh. Waduh. Sebentar. Baterainya. Oke, sebentar ya.
Tadi kasusnya itu. Tadi oke. Oke, tadi sudah nyoba juga masih belum bisa ya. Insya Allah kakak ini ya, sepertinya kakak akan oprek lagi gitu ya. Kenapa tadi yang voltmeter gitu ya, kakak dan juga yang lain akan mengoprek lagi. Oke, dari Kak Yusri, gimana Kak Yusri tadi permasalahan tadi sudah dicoba? Kak Yusri? Nanti dicoba lagi aja. Oh ya Nanti udah. coba lagi aja. Oke ya. Yang tadi ya mengenai rangkaian paralel gitu ya, voltmeternya yang nggak jalan gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ada lagi? Oke, selain itu ya, selain kasus yang tadi, kita akan coba dulu ya sama yang lainnya gitu. Kenapa gitu? Dari teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan selain hal tadi? Oke. Oke, dicukupkan. Oke. Mau tanya dong, Oh ya, silakan. kan tadi tuh udah bikin gitu kayak rangkaiannya. Nah, sebenarnya tuh kalau kita buat mengukurnya tuh kan kalau misalkan baterainya 9 volt gitu berarti kan AC. Terus kalau 12 volt, nah dia tuh DC. Nah, Gimana? Boleh diulangi lagi teror tadi? Apa baterai 9 volt sama